Nah kalau Pak Prabowo nih, gue nggak tahu payungnya apa. Cuma sekarang itu gue baca ada 4 hantu yang mestinya diberesin sama Pak Prabowo. Mas Gibran ambil S2 aja di Paramadina. Nanti kan yang ngajar gue. Jadi kalau ada apa-apa yang ngebelain gue. Bener kok dia kuliah. Ini kalau ternyata nggak punya, secara administratif gagal, berpengaruh ke Pak Prabowo nggak? Nah yang ketiga ini temen lo tuh. Siapa tuh? Silverstar. Oh, Menurut abang apa tuh penerawangannya? Kenapa sih sampai menjadi polemik begitu? Nggak tahu Tra, itu temennya Singgi. Tuh teman abang. Iya kan tadi kan standing point gue mudah-mudahan ada orang punya. Iya. Ini kalau enggak kan buset deh. Bang, katanya ada bisik-bisik ada 4 hantu. Ya, Dalam politik itu hantunya apa aja tuh? ya gini. Gimana? Sebelum gue ngomongin hantu, Heeh. gue nih dari kecil dididik sama nyokap gue. Kalau beli baju lusinan kan. Makanya lo udah ganti baju, gue belum. Selusin lusinan semua. Dulu ada teman gue, bajunya satu lusin, mantili semua. Mantili tau kan? Kayak nggak diganti ya? Mantili lo tau nggak? Ya adiknya Brahma Kumbara. Iya, Pahlawan itulah. Iya si Saur Sepuh dulu loh Iya. gitu. Jadi dia mantili terus-terusan. Apa tadi hantu? Iya. Oh hantu. Bang, lo jangan minder dulu. Iya. Karena apa? Mengenai baju nih, sorry gue potong. Mayor Teddy itu 12 bajunya gitu terus itu. Putih semua. Men. Putih semua, oke? Itu orang baik loh men. Oke iya. tuh orang tuh. Kita ngomongin hantu ya. Hantu. Pertama apa tuh hantunya tuh? Gini, gue tuh memahami juga bahwa setiap presiden tuh sebenarnya punya hantu sendiri-sendiri. Jadi waktu zamannya Soeharto tuh hantunya komunisme. Oh, Jadi komunisme. kamu PKI gitu ya? Wah, begitu tuh. Kalau SBY tuh terorisme tuh. Terorisme. Oh, oke. Kalau Pak Jokowi tuh dia yang kayak pluralisme gitu bro. Oh, yang siapa? Islam garis keras atau Iya, apa gitu gitu, ya? gitu. Iya. Oke. Nah kalau Pak Prabowo nih, gue nggak tahu payungnya apa. Cuma sekarang itu gue baca ada 4 hantu yang mestinya diberesin sama Pak Prabowo. Otherwise dia bakal apa ya? Ketahan sama ini terus nih. Satu kan udah diberesin tuh, Bush namanya. Oh, tanggung jawab saya gitu Iya, ya? dia bilang dia keren kemarin juga. ya. Pak Prabowo tuh menurut gue emang sering pasang badan bro. Dulu juga menterinya nggak gini-gini, itu salah saya. Komunikasi menterinya nggak oke, itu salah saya, itu canggihnya Pak Prabowo. Ini juga Wus nih, itu tanggung jawab saya udah. Iya. Tanggung jawab saya. Ya, tapi kan pakai APBN. Akhirnya. Ya pokoknya udah tanggung jawab dia. Iya deh. Jadi maksudnya dia tuh, lu daripada dia mah. Iya benar. Berisik. Itu tanggung jawab saya, Tapi ada hantu yang pertama itu menurut gue ijazah. Ijazah ini whether you like it or not, lu mesti beresin. Ijazah yang mana ini kan ada 2. Ada 2 nih. Gue lebih concern ke ijazahnya Mas Gibran. Oke. Kenapa? Karena dia lagi menjabat. Jadi dia harus terbuka tuh. Gue sih nggak ada pretensi untuk nyusahin Mas Gibran nggak. Iya. Tapi maksud gue justru pengen ngebantuin dia tuh. Supaya ini clear aja kan. Caranya gimana bang bantu? Ya dia kasih lihat aja bener gitu. Gue tuh punya cita-cita, gue penasaran men. Mas Gibran ambil S2 aja di Paramadina. Nanti kan yang ngajar gue. Jadi kalau ada apa-apa yang ngebelain gue. Bener kok dia kuliah. Dia UTS kok. Kenapa S2 bang? Sekarang kan yang lagi diributin katanya sampai SD doang atau SMP doang. Yang Nah, itu kan pancingan dia supaya dikasih lihat itunya. Iya, jadi maksud gue tuh percaya kalau dia tuh S1 beres. Walaupun waktu itu kan gue ngundang Andi Aswan. Andi Aswan juga pusing juga. Gimana? Kuliahnya Itu Jokomania itu. Iya. Oh, lo undang Gua terus. undang. Dia bilang begini, sekolah kuliahnya di Singapura, kampusnya di Inggris. Pokoknya abis itu dia muter-muter tuh gitu. Bradford itu ya? Iya, Bradford. Tapi yang paling lucu tuh, lo tau Monash University? Tahu. Kampusnya di mana? Di Jakarta ada, di Australia ada. Yang ngeluarin ijazah yang mana? Australia. Kan benar tuh. Iya, tapi ini lo contohnya Bradford sama MDIS. Beda nama, bos. Nah, ini Monash, ini Bradford, begitu lah. Nah, tapi gue tuh tetap sampai hari ini meyakini kalau dia itu punya ijazah S1. Jadi artinya SMA juga dia punya. Serius Kenapa bang? begitu? Gue ini kayak apa ya?
self healing, bukan self healing, gue menghibur diri sendiri. Iya, Kan kalau itu ternyata dia nggak punya, kan gue kayak ketabok ketipu 2 kali ya. Iya. Masa bapaknya begitu, anaknya begitu juga, kita nggak percaya. Jadi gue berdoa banget, nih punya dia jasanya. Jadi gue pribadi tuh gue berdoa, kan orang-orang bilang, enggak tuh dia cuma lulus SMP, enggak lah itu dia cuma punya ijazah SD. Gue berharap banget dia punya ijazah S1. Terus lu berharap dikasih lihat gitu? Iya. Enggak juga kalau menurut gua. Kenapa Bisa juga dia niru kayak bapaknya. Enggak, dia Kalau nggak dikasih lihat selesai dong. Nggak bisa bro. Kalau Jokowi emang dia udah selesai. Nggak apa-apa dia mau nunjukin kayak mau nggak kayak buat kita ngaruhnya nggak ada. Paling bete aja kan, ngerasa ditipu tuh nggak. Jadi tapi kalau si Gibran ini, Mas Gibran ini dia masih menjabat. Jadi dia harus tunjukkan itu. Bang, kenapa sih biar menghentikan kegaduhan ini dari istana kayak jawab dengan nih A sampai Z terangin ke publik selesai gitu kan? Benar. Karena ada polemik bro. Ini kalau ternyata nggak punya, secara administratif gagal, berpengaruh ke Pak Prabowo nggak? Menurut lu berpengaruh nggak? Kalau menurut gua nggak. Latar belakang urusan masing-masing kan. Ya terus kenapa nggak kata Putra bener tuh? Pak Prabowo itu kan punya mekanisme ya, iya nggak? Pasti kan tahu ini beneran apa nggak ini ributin. Kenapa nggak dibuka aja? Kan kita dikasih lihat Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo berkali-kali kan. Bisa aja bapaknya bilang, Pak itu jangan joget-joget lah Pak gitu. Kan ada beberapa hal yang kita juga nggak perlu tahu men. Itu dari 4 itu si Oslo itu hantu, salah satu hantu nggak tuh? Iya tapi gue lebih ke anaknya. Kayak anaknya itu, oke. Jadi kalau menurut gue tuh ini bukan case yang besar, berat gitu. Tapi ini sebenarnya keseringan kalau tinggal ditunjukin doang. Berat lah bang, kalau misalnya emang bener nggak ada ya kan? Iya kan tadi kan standing point gue mudah-mudahan ada orang punya. Jadi kalau enggak kan buset deh. Tapi emang semuanya itu mengarahnya ke sana walaupun kan Valdo kalau nggak salah tuh salah satu TV dia bilang ini sudah melalui beberapa verifikasi. Nah yang diverifikasi itu surat keterangan, Fotokopi. gue nggak tahu fotokopi enggak, tapi yang legalisir. yang dilegalisir pada saat bapaknya jadi presiden bro. Ya takut kali anak buahnya bapaknya presiden yang minta kan main legalisir aja. Jadi itu hantu yang pertama. Jadi Pak Prabowo menurut gua harus selesaikan itu. Itu PR tuh ya? Iya dan gua rasa dia sih akan selesaiin. Terserah lah mau undang pemuka agama atau apa kayak hebat atau apa supranatural yang canggih untuk membuka ini semua, tapi dibuka aja. Kenapa ke situ bang arahnya? Kan Karena hantu. apakah ijazahnya goib itu gimana? Kenapa harus supranatural? Ya, biar terbuka bro. Gitu. Kan Waktunya kapan? Kalau begitu? Ya kemarin mestinya. Kan Gini loh, ini satu lagi nih makanya nih ya, gue garis bawahi, gue nggak punya negative thinking. Jadi gue positif, gue percaya. Jadi karena gue percaya, sebaiknya lo kasih lihat aja ke gue. Hen lo bener Hen. Lo bener banget Hen. Pinter emang abang kita. Lo nggak kayak Rosuryo lo percaya sama gue kan, nah ini ijazahnya gitu. Kan beres habis itu. Nah hantu yang kedua, yang tadi kan udah ketiga berarti ya, Wus kan tadi udah selesai. Wus sudah. Ditanggung sama kepala negara. Yang kedua, yang Gibran. ketiga ini, Yang kedua ini, apa? Ijazah Gibran. Ijazah Gibran. Nah yang ketiga ini temen lo tuh, Siapa tuh? Silverstar. Oh, Nggak gini loh maksud gue. Ini harus diperjelaskan. Gue juga kenal sama Silverstar, ngobrol juga gue. Ini diperjelas. ya berarti temen lo kemana? Ini kan dia katanya lagi PK kedua kan. Jadi gini loh maksud gue. Itu si Kejaksaan Agung kan kerjanya keren banget ya men. Iya. Gue belum pernah ngeliat duit 2,4 triliun kalau kejaksaan nggak akan sajikan ke kita. Iya. Segitu banyak ya 2,4 triliun. Nah tapi kita nggak wow gitu. Kenapa? Karena ada durinya itu. Ya. Lalu 2,4 triliun bisa lo tampilin, Silverstar gak kena-kena. Tambang yang 300 T aja bisa disita sama kejaksaan. Itu dia, Bang. Akhirnya kan kejaksaan membiarkan dirinya untuk diperguncingkan. Oh ini jangan-jangan ada keluarganya nih. Oh jangan-jangan Silverstar pegang kartu truf nih. Begitu-begitu. Menurut abang apa tuh penerawangannya? Kenapa sih sampai
menjadi polemik begitu. Nggak tahu Tra, itu temennya Cindy. Tuh temen Bang Eta. Itu temen dia, gue nggak ngerti gitu. Tapi menurut gue ini hantu yang mesti diberesin. Supaya, ini kan gini, kalau tadi kita lihat satu-satu, Bus ini kan isunya keuangan. Ijazahnya Gibran ini kan isunya politik. Silverster ini isunya hukum. Jadi beda-beda nih sebetulnya hantu-hantunya ini, di setiap bidang ada. Sebetulnya ekonomi satu lagi yang namanya IKN tadi. Tapi kan itu urusannya sama wakil presiden loh, itu sakti tuh berarti kan. Itu berarti saktian mana tuh Bang? Udah 6 tahun loh, urusannya sama Pak JK. Gila kan? Iya. Bang, hantu-hantu ini kalau nggak cepet Kagak, gua nggak ngerti lu maksudnya mau arah mana. Maksud gua, itu yang nggak berani itu siapa? Gitu. Siapa Tra? ke gue. Lu tanya sama Perasaan dia yang nggak udah. Nggak, lu keluarin aja siapa? Bang, yang nggak berani itu siapa Bang? Iya, siapa Bang? Bisa aja, Bisa Bang. aja. Terus yang terakhir itu IKN, bro. IKN itu kan juga menurut gua hantu yang mesti diberesin Pak Prabowo ya. Kenapa emang Bang? Mentang-mentang di Guardian bilang neng jadi kota hantu dia. Iya. Hantu. Nggak gini loh. Gue tuh pernah usul sebaiknya si IKN itu dijadikan ibu kota konser aja. Oh. Jadi di kalau kita Australia konser kan konser di GBK, GWK belakangnya itu atau Prambanan belakangnya kan Prambanan. Nah ini belakangnya Istana Garuda itu tuh. Jadi dibikin Terlalu mahal, Bang. ya emang udah mahal bro. Jadi maksud tapi ya infrastrukturnya diberesin, hotel dibagusin, bandara diokein gitu. Sebab kelihatannya kalau dijadiin kota mah masih jauh itu bro. Jauh ya. Tapi kan targetnya Pak Prabowo juga masih 2028 juga. Dia cicil pelan-pelan kali itu ibu kota politik, ya kan? Iya. Dan nggak, yang menarik loh, nggak masuk PSN loh. Nggak masuk. Iya makanya kan itu gila, nggak masuk men. Itu udah nggak diprioritasin sama Pak Jadi Prabowo. udah dibangun, diterusin, cuma nggak Nyicil deh, dikit-dikit. nggak semasif Pak Jokowi, gitu. Karena emang mungkin nggak ada gunanya, nggak urgensinya mungkin nggak ada ya dengan kondisi bangsa seperti ini. Iya, tapi maksud gua itu jadi mesti diberesin gitu. Nah, Ini killing me softly nggak sih? enggak juga sih. Mestinya kan gampang gitu, gampang ketahuan kalau kirim Sofri kan lo minum racun dikit. Tapi kan ini sebenarnya ketahuan kan. Ini cuma buat biaya perawatan aja kali. Ini mahal bro. Iya emang mahal. 79 T loh itu. Setahun. Yang udah keluar. Gila juga ya. Jadi itu tuh kira-kira hantu-hantunya tuh mesti diberesin satu-satu tuh. Tapi gue kurang serta tadi temen lo itu bang. Yang mana? Itu yang takut siapa tadi lemparnya ke Putra lo. Iya kan? Itu sebenarnya ada kemana sih bang? Kalau kita pakai logika di episode yang tadi, Iya. ini emang sengaja digantung Sama siapa bang? untuk membuat ya begitu dia. Jadi secara politik emang gantung-gantung. Ini gitu. kuat banget loh, karena gini, bro, Pak Mahfud aja udah bersuara, iya kan? Terus banyak loh yang bersuara, TV juga, dan sampai sekarang nggak ketemu. Itu kan, itu canggih loh. Apa dia yang pegang kartu truf? Gue nggak tahu makanya. Ya Kita tanya makanya gue pikir jangan-jangan dia pegang kartu truf. Kartu trufnya siapa kita nggak tahu juga nih. Nah iya itu dia gila. Aneh ya? Itu gila loh. Bukan pejabat. Dan bukan urusannya sama kita cere-cere lah. Ini Wapres wapres dia loh. kan mau wapres bro. Bang, kalau ini dibiarin terus mengambang kayak begini, jadi bola liar, bukannya nggak bagus buat Pak Prabowo ya? Ya nggak bagus, makanya Pak Prabowo-nya keren. Apa? Satu-satu diberesin, bos dulu diberesin gitu. Oh. Nanti habis itu nyicil mungkin dia lagi, tulisin belanja lagi masalah gitu. dong. Ya minimal kan satu-satu gitu di. Mungkin dia bete juga kali dengerin ini si Hensat apaan sih hantu-hantu. Atau ini akan jadi bargaining power untuk nanti 2029. Begitu. Ya dua tadi itu. Misalnya tentang ijazah, dugaan ijazah gitu. Misalnya mau maju sebagai pesaing, ya udah itu diangkat, jadi nggak bisa maju. Ya bisa juga begitu, bisa. Kayak Jadi misalnya dipelihara- benar. dipelihara aja dulu ngambangin nih. Iya bisa. Ketika diperlukan baru di ini. Makanya soal ijazah itu, kalau menurut gua, nggak mungkin dideklar tahun-tahun ini, Bang.
Ntar. Nanti dicicil nih. Nanti. Kalau kita ngikutin tesis lo ya bang, gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu. Tapi berarti Roy Suryo tajir juga men ya. Dia duitnya ada aja tuh. Kagak Itu ada topor beres-beres. di belakangnya nggak sih bang? Respon kemarin. Waktu dia ngomong ada respon di belakangnya. Enggak. Maksud gue sih terus terang kagum juga loh sama dia. Iya ya. Duitnya ada banget men. Terus niat gitu. Kemarin kan ke Australia tuh. Iya. Di foto-foto gue bilang nih orang tujuannya apa sih? Gue coba menerka-nerka gitu. Kenapa dia ngurusin banget gitu sama Jokowi? Itu siapa bang? Apa gara-gara dia di penjara? Enggak gini bang. Menurut gue ya, dugaan. Iya dugaan lah. Jadi dia kan juga kalau nggak beresin ini dia kan juga keseret bang. Siapa? Si Roy Suryo. Dia menuduh tanpa bisa membuktikan kan. Enggak dong. KPU, tapi dia kan ketolong sama KPU yang memberikan Iya. kopi, jasa yang di dalam itu. Sehingga dari sana dia udah punya kartu truf lah untuk kalau nggak bisa masuk juga. Menurut abang gimana tuh? Enggak, kalau menurut gue ini staminanya tinggi juga nih Bang Rasul. Oh iya. Iya. Olinya dari mana bang? Ya gue nggak tahu kan, kalau kata Pak Jokowi kan ada orang besar. Iya. Bukan gue bro, dosen gue. Nggak bisa. Dia malah nuduh lagi. Si plester itu yang hilang karena itu ada orang kecil katanya gitu kan. Oh iya. Ada orang kurus bukan orang kecil katanya. Ada orang kurus. Jadi saling tuduh-tuduhan. Nah ini sebetulnya nih, kalau kita nyambung ke episode kemarin, yang tadi itu, satu-satu kan bersiasat dong nih berarti bang. Iya kan? Berarti saling bersiasat nih. Doi ini cuma pion atau gimana? Doi itu siapa doi? Kayak misalnya nih, ya Roy Suryo atau si misalnya Oh ini. iya. Ini pemain-pemain aja nih gitu. Iya, dia artis bro, selebritis. Oh gitu. Ini kalau kita jadiin serial sinetron udah kayak tersanjung kan. Berarti ada sutradaranya di belakang nih. Iya. Bisa jadi sutradara merangkap pemain kan juga bisa. Oh iya. Banyak bro, Rano Karno tuh kan sutradara merangkap pemain. Diisi dua anak sekolahan kan. Jadi kalau yang ini sih menurut gua bisa jadi tuh. Jadi gua ketemu sama dia di bandara ya. Terus gua tanya. Si Roy Suryo. Roy Suryo. Awal-awal waktu dia ini gua udah ketemu, ya Roy Suryo di sini semua orang ngeliatin gua nih. Ini kelihatannya orang-orang gua itu aja kayak sinetron gitu bro. Ada orang dari jauh kan kelihatannya nih Henry Satrio dan Roy Suryo lagi ngomongin ijazah Jokowi. Kayak gitu-gitu gitu kan. Ini kan akhirnya gua nanya juga sama dia. Mas, lo tuh siapa yang bayarin sih? Oh nggak ada ini. Lo ngomong gitu? Ya gue nanya sama dia. Terus dia bilang nggak ada. Tajir banget sih lo. Oh nggak, ini emang nanti kita lakukan buat rakyat ini. Enggak, tapi kan duit itu dari mana kan nggak murah kan? Nggak murah. Enggak, nih pokoknya enggak. Ya udahlah gitu. Perlu energi, motivasi gitu. Enggak, gue sampai nyontoin begini. Lo kalau ada lembaga survei yang ngomong surveinya itu dibiayai sendiri, itu pasti lembaga survei tajir banget. Dulu awal-awal kedai kopi begitu, jadi ngumpulin modal dikit supaya naikin kan, belum ada klien, ya kita survei sendiri gitu. Cuma itu kan bagian dari marketing. Udah deh, gua ngaku, semua survei kedai kopi itu pasti ada yang bayar, ada sponsornya. Yang nggak kita lakukan itu, kita nggak ubah data. Tapi apakah ada sponsornya? Ada. Pasti. Nah, lu sekarang lu jujur-jujuran sama gua, lu ada nggak sponsornya? Nggak ada. Kesel juga dia ditanyain berkali-kali ya. Iya. Dan dia agak beruntung tuh. Terus dipanggil pesawatnya, dia mesti boarding kan. Oh, aku boarding dulu gitu. Jadi maksud gue, itu juga menarik loh kan. Kita bahas, lo undang sini deh Suryo. Tahu nggak, gue kadang-kadang tuh kepikirannya, kita punya podcast, kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi iklan datang, kita undang Adi Aswan sama Roy Suryo. Jadi begitu mereka berdua datang, lo nggak usah di sini Gi, lo nggak usah di sini Put. Pokoknya berantem. Silakan. Gitu aja udah. Iya. Silakan, yang paling bener itu rame sendiri tuh. Belum lama-lama di tengah show dia tiba-tiba buka baju. Iya. Ada baju SD lah ya. Ganti ring tinju kayak. Atau dalang gitu. Tapi itu gue sih yakin banget itu isu yang gampang banget sebenarnya dipecahin, men. Jadi gue setuju sama lo lah. Jadi emang ini jangan-jangan disimpan. Silverster di mana itu menurut gue itu masalah remeh. Tentang ijazah pembuktiannya juga gampang banget.
bus Pak Prabowo udah ambil, Udah tuh dia, pasang udah badan. beres tuh, udah. IKN juga mungkin dia bisa begitu juga gitu. Dengan harapan itu nanti di-tackle lagi gitu. Ya gue nggak tahu ya duit. Tapi kan dia lagi penghematan terus ya katanya. Nah tapi ya begitu deh. Menariknya lagi, sekarang tuh optimisme rakyat itu muncul gara-gara ada Purbaya. Ya, lu Purbaya itu kenapa dia kemudian ngetop? Karena dia menyuarakan apa yang kita pengen denger sih sebetulnya. Nah itu dia kan. Iya. Karena kita udah lama susah banget. Oh ini ada yang optimis nih. Ada yang ngajak kaya bareng-bareng. Tadi kan gue bilang, gue sih belum ngerasain dampaknya Purbaya. Tapi Putra udah. Kan dia orang kaya. Iya, makanya. Ampun. Dia sebelum Purbaya, Bang. Zamannya Sri Mulyani pun juga dia udah kaya. Gak. Dia bilang begini, Bang. Oh, kalau saya udah kerasa, Mas. Perusahaan saya yang ini, sampai bingung. Iya, gila. Nah, Bang. Giliran di roasting bingung. Makanya dia jadi bingung nanya tuh kan. Tapi Bang, sebetulnya kan kita juga udah pernah dibohongin sama pemimpin-pemimpin model yang populis kayak Bener, begini. Bro. Iya. Gorong-gorong jadi saksi, Bro. Nah, itu. Seperti membawa harapan baru, ternyata Iya. bencana baru ya. Nanti yang gue takutin begini, ini mudah-mudahan gak kejadian ya. Ini 2029 tiba-tiba Purbaya maju nih jadi cawapres misalnya, atau capres atau cawapres lah. Terus dia bilang begini, ekonomi akan lebih baik dan lebih mudah saya tangani bila saya menjadi wapres. Itu kan bahasa-bahasa itu tuh, Itu ada bahasa-bahasa yang waktu itu bahasa-bahasa mantra tuh. banjir itu Iya. bisa lebih ditanganin kalau saya jadi presiden. Presiden. Nah. Nah ini bisa begitu juga nih kan Tapi ini kita. Bang bakal seru nih Pilpres 2029. Semua punya hak untuk ngajukan calon kan. Bang? Iya tapi siapa yang berani lawan Prabowo, Bro? Iya. Ya, artinya secara nyalon dulu lah. Masalah menang urusan nomor 2 kan. Ya bisa begitu, tapi sih gua mungkin ntar lawannya Pak Prabowo ya PDI lagi. Gitu. Walaupun semuanya bisa nyalonin ya, tapi kan apa ya, mereka kan berhitung juga gitu. Kira-kira Kekuatan logistik juga. iya bener. Ini berarti Ayo tanya lagi. iya, pertanyaan terakhir aja dah. Ini udah mau selesai nih, ya kan? Apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita baca di balik layar semuanya itu tuh? Para bintang film politik itu tadi itu. Ya, ini Kita nggak usah terlalu ini ya, Bang ya, bawa perasaan begitu. Kita nyantai aja atau gimana, Bang? ya kita hidup aja buat kita. Dan kita bisa ketawa-ketawa boleh kok. Di dalam Al-Quran tuh ada hidup itu permainan dan senda gurau. Jadi ya lu boleh serius, cuma lu harus tetap ketawa dan belajar untuk tidak memaksakan sesuatu tuh hadir sesuai keinginan lu. Lu kan gak bisa memaksakan matahari terbit lebih cepat kan? Pasti ada waktunya. Iya. Jadi Tapi Bang, gua ngerasain capek juga ya jadi orang Indonesia. Kenapa? ikut mikir padahal nggak Lo punya aja hati. capek gimana kita? iya lu aneh juga lu capek. Gue keren. Cintai Indonesia tuh seperti memegang pisau. Waduh, terus? Semakin lu cintai, semakin terluka. Cie. Oh, iya. Bener gak sih Bang? Boleh bro. Lu yang belum ngeluarin tadi kan gue udah jangan paksa matahari terbit lebih cepat. Dia tadi semakin mencintai semakin terluka karena analoginya megang pisau. Ayo lu nih. Kalau gua untungnya jadi host apa? Ciao.